Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa nashhadu an la ilaha illallah may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Para mahasiswa semua, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore atau selamat malam. Pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah karena hari ini kita akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kenikmatan waktu luang. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya dan istiqomah di jalannya. Para mahasiswa semua, kesempatan ini kita akan membahas tentang doa bagi orang sakit. Ada 5 outline yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian, kedua manfaat doa, yang ketiga adalah dasar-dasar berdoa, dan keempat cara berdoa, serta yang terakhir adalah jenis-jenis doa pilihan orang sakit. Seperti kita ketahui, kita masuk dalam definisi doa atau pengertian doa. Doa dikatakan sebagai merupakan ibadah, bahkan intisari ibadah, doa al-mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah inti dari ibadah. Gitu. Bahkan ada beberapa tafsir mengatakan bahwa as-sallu itu juga berdoa. Jadi kata-kata salat itu juga konotasinya atau pengertiannya adalah berdoa. Tetapi di sini adalah berdoa yang secara khusus, ya, secara spesifik. Nah, kemudian ada juga pengertian mengatakan bahwa ucapan dan permohonan dan pujian kepada Allah SWT dengan cara-cara tertentu itu merupakan salah satu definisi jadi doa. Yang selanjutnya adalah doa ibadah yang tidak menuntut syarat-syarat dan rukun yang ketat. Jadi itu adalah doa. Sementara kalau sholat ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, itu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Manfaat doa dalam penyembuhan dikatakan dalam surat Syu'ara ayat yang ke-20 dan 80. Allah mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan bila aku sakit dialah yang menyembuhkan. Artinya hanya semata-mata Allah SWT yang menyembuhkan semua penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Nah, kemudian doa dilihat dari sudut pandang kesehatan. Nah, doa mengandung unsur psikoterapeutik yang mendalam. Jadi ada dua hal yang termaktub di dalam doa ini, yaitu secara psikologi dan secara terapeutik, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah psikoreligius. Ini tidak kalah penting ya dibanding dengan psikoterapi psikiatrik, karena di dalamnya ada kekuatan spiritual, ya, kerohanian yang mendorong untuk membangkitkan rasa percaya diri dan optimisme, ya, husnudzon kepada Allah bahwa ada harapan sembuh. Yang ketiga adalah rasa percaya diri atau self confidence dan optimisme, dua hal esensial bagi penyembuhan suatu penyakit selain dari obat-obatan dan tindakan medis yang diperlukan. Jadi manusia memang seringkali tidak mengandalkan semata-mata dari usaha fisik, tapi juga ada usaha-usaha lain yang itu bisa dilakukan oleh manusia ketika ada beberapa kebuntuan-kebuntuan yang memang tidak bisa dilakukan dalam dalam upaya-upaya fisik. Nah, studi penelitian terkait doa ini adalah mungkin suatu saat kita para dokter akan menuliskan, jadi beberapa dokter perawat itu menuliskan doa pada kertas resep, ya. Selain resep pada obat ini bisa dimungkinkan karena tadi seperti yang disampaikan bahwa kekuatan doa itu sudah banyak terbukti menurut penelitian mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, sementara dari 212 ya studi yang telah dilakukan para ahli, 75% menyatakan bahwa komitmen agama, ya, kaitannya dengan doa menunjukkan pengaruh positif pada pasien. Jadi pasien itu mengalami fase positive thinking dan kemudian disugesti agar bisa sembuh. Jadi sugesti ini bukan semata-mata karena percaya diri, tapi karena memang Allah yang melakukan kontribusi langsung, ya, untuk bisa menyembuhkan manusia. Salah satu prediksi yang kuat, ya, keberhasilan operasi jantung ini pasien tetap hidup adalah sejauh mana tingkat keimanan pasien. Ini
ada penelitian yang pada tahun 95, memang agak lama, tapi beberapa penelitian terdahulu yang terbaru juga mengatakan bahwa ada hubungan antara doa dan kesembuhan. Doa merupakan senjata orang mukmin, ya. Berdoa dan jangan sombong, karena dengan doa itu kita merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa itu juga menjadi senjata kita agar semua harapan, semua ketakutan, semua keinginan kita bisa dikabulkan. Kalau ketakutan kita akan sesuatu, maka mungkin kita ingin dijauhkan, kita berdoa kepada Allah semoga dijauhkan. Berobatlah kalian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan penyakit kecuali mendatangkan juga obatnya, ya. Kecuali dalam hal ini ada penyakit tua. Jadi karena faktor usia, memang itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa, suka tidak suka, tidak bisa ditolak oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi dua komponen itu, sabar dan sholat. Sholat di sini mungkin juga bisa di dalamnya adalah doa. Janganlah ada seorang pun di antara anakmu yang meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan berdoa kita kepada Allah, itu adalah bentuk husnudzan kita pada Allah, bahwa Allah akan menyembuhkan kita, Allah menyembuhkan hambanya, Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita oleh hambanya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Fabima rahmatullah lintalahum, ya. Memarahillah, janganlah kalian berputus asa kepada rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita tetap berdoa, karena kita insyaallah kan selama kita berdoa maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-83 Allah sudah mengatakan, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia menyuruh Tuhannya, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Bagaimana perjalanan kesabaran Nabi Ayub yang diberikan penyakit dari Allah hampir mungkin 10 sampai 20 tahun gitu ya. Dari penyakit kusta, penyakit kulit gitu, yang akhirnya dijauhi oleh beberapa kerabat dan teman-temannya begitu. Tapi dengan ketabahan, kesabaran, dengan husnudzon kepada Allah, maka kemudian Allah menyembuhkan penyakit kulitnya itu dan sembuh dengan total. Berikutnya adalah dasar-dasar berdoa. Berdoa hendaklah dilakukan dengan tulus ikhlas. Waktunya dapat dilakukan setelah sholat wajib 5 waktu atau sesudah sholat sunnah dan pada situasi-situasi tertentu. Yang selanjutnya adalah tata cara atau adab berdoa. Yang pertama, hendaklah didahului dengan istighfar. Jadi kita memohon ampun pada Allah, astaghfirullahaladzim. Jadi mohon ampun pada Allah. Kemudian yang kedua, dianjurkan menghadap arah kiblat. Dianjurkan, jadi itu yang terbaik. Kemudian yang ketiga, membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang selanjutnya membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa membaca hamdalah, karena kita bersyukur kepada Allah bahwa semua apapun yang diberikan Allah adalah sebuah kebaikan buat kita. Tata cara berdoa, ya. Yang pertama, ya, berikan salawat kepada Nabi Muhammad, kemudian berdoa kepada Allah apa yang diinginkan. Selesai membaca doa ditutup dengan salawat dan hamdalah, ya. Tentu dengan tidak dengan suara keras, tapi dengan lembut, melembahkan diri, tawadhu, khusyuk, begitu. Dan lambat, ya, jangan terlalu cepat-cepat, karena kita memang berdoa bukan sembari berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang khusyuk, diulang-ulang pengucapannya, kemudian memilih waktu yang baik, ya, tempat yang mulia. Tidak meminta yang bukan-bukan atau mustahil, jadi sesuatu yang tidak mungkin kita peroleh, ya. Banyak hal yang bisa misalkan kita bisa peroleh, tapi ada juga mustahil, sesuatu mustahil yang kita bisa, misalkan kita minta terbang begitu ya, terbang dengan sayap dan sebagainya, itu kan sesuatu yang mustahil. Tapi ketika kita terbang dengan pesawat, itu sesuatu yang muskil, sesuatu yang akan bisa terjadi. Tidak meminta yang buruk dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sesuatu yang dilarang itu jangan didoakan, sesuatu yang buruk jangan didoakan. Janganlah kita mendoakan saudara kita dengan sesuatu yang buruk, misalkan berdoa agar ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa kesulitan dan sebagainya. Janganlah kita berdoa seperti itu, tapi doalah yang baik-baik.
tidak berdoa untuk kerugian orang lain, dan tidak pula berdoa untuk memutus tali silaturahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah bersabda, apabila seorang kamu berdoa, janganlah dia mengucapkan, ya Allah, ampunilah dosaku, kalau engkau mau. Jadi jangan sekali-kali kita mengungkapkan kata-kata jika Allah mau, melainkan hendaklah dia meminta dengan sesungguh hati dan memperkuat keinginannya, karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan sesuatu yang tidak dianggap besar atau berharga. Kemudian jenis doa, pilihan-pilihan doa yang sakit, mungkin nanti ini misalkan, Allahumma innani as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesehatan, dan kejayaan. Bismillah. Kemudian as'alukallahul azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Aku berdoa kepada Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang agung, agar dia menyembuhkanku. Nah, ini misalkan kalau kita mengunjungi orang sakit yang belum datang ajal, kemudian kita mencoba di atas dengan 7 kali, gitu ya. Beberapa rangkaian-rangkaian doa yang bisa kita, ini juga sama, ada beberapa. Kemudian kalau menghilangkan rasa sakit, kita membaca bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri wajidu wa hatiru. Ya, ini beberapa. Kemudian minum obat juga ada doa-doanya. Jadi kalau kita misalkan menjumpai pasien, kemudian kita berikan tips ya bagaimana meminum obat yang baik, termasuk kemudian berdoa sebelum meminum obat, ya. Kemudian diberikan kesabaran, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dilimpahkanlah kesabaran atas kami, dan kukuh tetapkanlah pinggiran kami, dan tolonglah akan kami yang mengingkari. Jadi seringkali kita mengingkari apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita seringkali melupakan apa yang diberikan, baik itu sesuatu yang bermanfaat bagi kita maupun bermanfaat bagi orang lain. Seringkali kita melupakannya, sehingga seringkali kita tinggalkan fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan, ya. Jadi banyak nikmat-nikmat yang kita dustakan, padahal itu nikmat yang diberikan Allah pada kita. Ini untuk operasi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahlan. Ini untuk operasi, begitu ya. Kemudian untuk melahirkan, ini untuk orang yang sakit, Allahumma rabbanas mudhibal ba'si ulbil ba'shish fi anta syafi la syafi illa anta syifaan illa yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan segala manusia, yang hilanglah penyakitnya, sembuhkanlah ia, Engkau yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, gitu. Kemudian